Yang pertama jelas, kenapa kita harus banyak istighfar? Karena dosa kita banyak. Dosa kita banyak. Karenanya Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kaum mukminin. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nur, ya, di awal ayat Allah mengatakan qulil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum dzalika azka lahum innallaha khabirum bima yasnaun qulil mu'minati, dan seterusnya. Wahai katakanlah kepada orang beriman, tundukkan pandangan mereka dan jagalah kemaluan mereka. Ini lebih baik bagi mereka, Allah tahu apa yang mereka kerjakan. Katakan juga kepada wanita mukminah untuk tundukkan pandangan mereka dan menjaga kemaluan mereka. Dan seterusnya, ya, kata Allah Subhanahu wa taala di akhir ayat, wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun. Dan bertobatlah kalian seluruhnya, wahai orang-orang beriman. La'allakum tuflihun, agar kalian beruntung. Ayat ini ayat madaniyah. Turun kepada para sahabat setelah mereka berjihad, setelah mereka berhijrah, meninggalkan negeri mereka, meninggalkan harta mereka, meninggalkan kampung yang mereka cintai, dari yang kaya menjadi miskin, kemudian hidup susah di kota Madinah, kemudian mereka berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan mereka sudah disifati dengan orang beriman. Allah masih suruh mereka untuk apa? Bertobat. Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun. Allah tidak mengatakan ayyuhan nas, wahai manusia, wahai orang-orang beriman. Sehingga kalau seorang berkata, saya ngapain sering istighfar? Sahabat disuruh bertobat oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana lagi dengan kita yang jelas-jelas suka melakukan maksiat. Bahkan dalam ayat ini Allah menyuruh bertobat dari pandangan yang haram, dari pandangan yang haram. Dan siapa di antara kita yang tidak melihat yang haram? Setiap hari kita lihat yang haram. Bahkan Nabi SAW mengatakan, kataba li bani Adam hadzahu minaz zina, ya, mudrikun lahu la mahala. Allah mencatat setiap anak Adam pasti berzina, tidak mungkin dia terhindar. Yaitu sarana-sarana zina pasti dia melakukannya. Ya. Al-ainani tasniyan, dua mata berzina, wa zinahuma nazar, dan zinanya adalah memandang. Siapa tidak melihat aurat wanita yang terbuka? Nonton berita aja pembawa acaranya pasti cantik, ya. Pasti terbuka rambutnya. Kalaupun dia pakai jilbab, jilbabnya seksi, ya. Iya. Apalagi nonton yang lain, nonton berita aja seperti itu, ya. Jadi tidak mungkin kita enggak melihat. Jalan di Jakarta pasti ngelihat yang tidak-tidak, ya. Kecuali jalan sambil tutup mata, ya. Artinya itu saya tidak bisa. Belum lagi wal udhunani tasniyan wa zinahumal istima'. Dua telinga berzina, nonton lagi makan lagi dengar musik lagi, musik-musik yang mengantarkan kepada perzinahan. Ya. Dan musik-musik adalah bariduz zina, mengantarkan kepada zina, ya. Tanya kepada para musik-musik yang sudah taubat, bagaimana temannya musik di antaranya apa? Zina, ya. Kenapa? Karena saya sudah pernah sampaikan bahwasanya syahwat dibuat manja dengan musik tersebut. Manja, ketika dia manja dengan musik, dia mudah manja pada yang lainnya. Makanya kata siapa namanya Ibnu Mas'ud, al-ghina yumbitun nifaq, bahwasanya nyanyian itu menumbuhkan kemunafikan. Bukan apa-apa, tapi syahwat, jiwa terbiasa dimanja dengan maksiat sehingga dia akhirnya melebar kemana-mana. Di antaranya mudah untuk minum khamar, mudah untuk berzina, mudah untuk macam-macam karena sering dimanja dengan musik tersebut. Intinya kita tidak akan terhindar dari yang namanya zina, ya. Kemudian makanya kita harus bertobat. Belum dosa-dosa yang lainnya, ya. Belum dosa-dosa yang lainnya. Kalau Allah memerintahkan bertobat dari dosa memandang, apalagi dosa-dosa yang lainnya. Jadi intinya membuat kita harus untuk istighfar karena kita selalu berdosa, Belum dosa terkait dengan orang lain, orang terdekat. Masih banyak hak istri tidak kita penuhi, masih banyak hak anak tidak kita penuhi, masih banyak hak orang tua tidak kita penuhi. Ibu-ibu masih banyak hak suami yang tidak dipenuhi, masih ngangkat suara di hadapan suami. Apa itu enggak istighfar? Wajib istighfar itu. Biar bapak-bapak semangat. dosa banyak. Kita ini dosa banyak. Tiap hari berdosa, ya. Tiap hari berdosa. Bangun tidur langsung dosa. Begitu bangun tidur lihat YouTube, lihat Facebook, sudah lihat macam-macam pasti. Kita buka hari-hari kita dengan bermaksiat. Kemudian